Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya memperkenalkan diri, Rev. Dr. Gunadi Gunawan, Ketua Sinode Gereja Pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church atau CMC, dan menjabat juga sebagai Gembala Sidang CMC Ginosko. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan tema "Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia". Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, banyak orang Kristen yang tidak memahami arti kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Bahkan kata adalah dalam bahasa Yunani disebut hudos, artinya prestasi. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah terang dunia, garam dunia yang berprestasi. Jadi sudah menjadi, saudara, sudah dideklarasikan, bukan belum ya. Nah, sebetulnya kalau orang Kristen memahami dengan kata-kata kamu adalah garam dunia dan terang dunia, kamu adalah sudah menjadi garam dunia dan terang dunia, dan bahkan di dalam bahasa Yunaninya kamu adalah garam dunia dan terang dunia yang berprestasi. Ya. Ini adalah satu pemahaman yang harus dimengerti, ya, bahwa setiap orang Kristen lahir baru wajib menjadi garam dunia dan terang dunia, ya, karena sudah diproklamirkan, saudara. Ya. Apa artinya berprestasi di dalam dunia sekuler, saudara? Untuk mencapai seseorang yang memiliki prestasi dibutuhkan satu keahlian, saudara, yang dimulai dari orang-orang yang fokus pada nilai, memiliki kompetensi, karakter, dan akhirnya memiliki reputasi nama baik, ya, yang disebut prestasi. Maka dia akan menjadi seorang great leader, saudara. Dengan anugerah yang diberikan Yesus Kristus kepada kita orang yang berdosa, ya, sehingga semua dosa ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita diberikan anugerah prestasi, menyandang gelar kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Ya. Banyak orang yang berpendapat bahwa kamu adalah terang dunia dan garam dunia khusus untuk para pendeta, gembala sidang, majelis, aktivis. Tidak, saudara, semuanya orang yang percaya, bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, menjadi murid Kristus, dia adalah terang dunia dan garam dunia. Bagaimana supaya terang dunia dan garam dunia ini bersinar terus-menerus dan tidak pernah padam? Ya. Di dalam Matius 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, saudara. Ya. Jadi garam itu harus asin terus, saudara. Ya. Garam ini harus bermanfaat, hidup, berguna bagi orang lain. Dan terang dunia ini adalah harus di depan, menjadi garda depan, bukan tersembunyi, saudara. Ya. Banyak orang Kristen yang mau main di belakang layar, padahal Yesus memerintahkan kamu adalah terang dunia yang tidak boleh tersembunyi, yang harus memancar sinarnya, terangnya untuk kemuliaan Tuhan dan mengasihi sama manusia. Kamu adalah terang dunia di dalam bahasa Yunani disebut pos atau lambang kekudusan, ya. Karena Allah adalah kudus, maka terang dunia artinya berarti kekudusan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi kita harus mengutamakan, ya, berita tentang Yesus Kristus, saudara. Ya, bahwa di dalam Kristus ada terang dunia. Ya, setelah kita menerima Kristus dan percaya dan bertobat, maka semua dosa-dosa kita ditanggung oleh Kristus, maka kita akan menjadi lahir baru dan kita menjadi terang dunia. Ada 3 langkah pelayanan terang dunia. Yang pertama, percaya identitas anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara. Ya, kita sudah berubah identitas kita, saudara, menjadi anak Allah. Ya, yang dulu kita sebelum mengenal Kristus kita hidup di dalam dosa, turunan yaitu dosa Adam dan Hawa. Tapi setelah kita percaya dan bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan identitas menjadi anak Allah, saudara. Ya. Di dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam pemberitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Itulah, saudara, ciri-ciri seorang anak Allah harus mengutamakan Yesus Kristus, ya, dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sehingga kita berkata bahwa dulu sebelum mengenal Kristus aku tidak mengetahui apa-apa. Tapi setelah aku mengenal Kristus, di dalam diriku ada Kristus dan dalam diriku ada sifat-sifat Kristus. Ya, bahkan Rasul Paulus berkata, dulu sebelum mengenal Kristus aku adalah sampah. Tapi setelah mengenal Kristus, maka Kristus ada dalam diriku, dan itulah keteladanan Kristus yang sehari-hari aku harus pancarkan. Yang kedua, di dalam Roma 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, supaya Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah, saudara, tanda-tanda bahwa Kristus adalah terang dunia. Ya, didukung oleh Rasul Paulus yang memberitakan Injil dari kota-kota Efesus, Korintus, Roma sampai Eropa, saudara. Ya, dia memberitakan kabar baik, hanya satu nama yaitu Yesus Kristus yang diberitakannya. Yang kedua, meresponi panggilan Tuhan. Ada dua penyebab dosa menolak panggilan Tuhan. Mengapa ada orang Kristen pasif dan ada orang Kristen aktif, saudara? Yang menyebabkan orang Kristen pasif adalah satu, commission sin atau dosa perbuatan, ya, melakukan pelanggaran firman Tuhan seperti dosa berbuat kejahatan, penipuan, penggelapan, pemalsuan, pemerkosaan, pelacur, perjudian, ya, narkoba. Ini adalah disebut dosa perbuatan, saudara. Ya, melakukan pelanggaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus menawarkan diri, ya, barang siapa bertobat dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita akan ditebus, ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, ya, dibebaskan dari merah menjadi putih, saudara, dan hidup menuju kekekalan. Namun dosa yang kedua adalah omission sin, saudara, dosa yang tidak kelihatan. Tidak melakukan firman Tuhan, saudara, mengabaikan firman Tuhan. Jikalau Anda tahu berbuat baik tapi Anda tidak melakukannya adalah dosa. Ya. Jikalau Anda tahu bahwa Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah amanat agung yang harus dikerjakan, memberitakan Injil tapi Anda mengabaikannya, ini adalah dosa, saudara. Oleh karena itu, saudara, beresilah dulu dengan omission sin ini, saudara. Ya. Yang taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga, saudara, kita menjadi orang Kristen yang aktif, ya, dengan menyandang predikat anak Allah, sehingga kita menjadi terang dunia dan garam dunia yang berprestasi. Otomatis, saudara, kalau kita melakukan omission sin dengan taat firman Tuhan, maka commission sin, dosa perbuatan itu dengan sendirinya akan hilang, saudara. Oleh karena itu kami menghimbau, saudara, ya, Anda ini kamu sudah menjadi terang dunia dan kamu sudah menjadi garam dunia. Bangkitlah dan bersinarlah sinarmu. Yang ketiga adalah bagaimana strategi meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama, percaya Yesus itu juru selamat, menebus dosa, bertobat atau metanoia artinya berbalik
180 derajat dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru, saudara. Ya. Sehingga pada waktu itu juga Anda dilahirkan menjadi orang Kristen yang lahir baru. Setelah Anda percaya berbalik 180 derajat, mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menebus dosa-dosaku, sehingga aku dianugerahi dengan lahir baru dan menjadi cara-cara hidup yang baru. Yang kedua, bersaksi, saudara, ya, bersaksi sebagai duta-duta Kristus. Yang ketiga, panggilan khusus, saudara. Manusia mempunyai free will, kehendak bebas. Ya, Anda boleh menolak atau Anda boleh menerima. Ada 5 jawatan: rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Kita lihat, saudara, susunannya dari penginjil, gembala sidang, pengajar, nabi, dan rasul. Anda boleh memilih, saudara, ya, karena manusia diberikan kehendak bebas. Ini adalah satu panggilan khusus, saudara. Ya. Di dalam Matius 19 ayat 29, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, bahwa panggilan ini, saudara, akan memberikan upah, saudara. Ya, ingat, keselamatan hanya bisa diraih jikalau kita bertobat dan percaya pada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat penebus dosa, bukan dengan perbuatan. Tetapi, saudara, untuk meraih upah di sorga, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman disertai dengan perbuatan-perbuatan yang melakukan kehendak Tuhan adalah sempurna, saudara. Oleh karena kita itu harus berjuang untuk mendapatkan upah di sorga itu dengan berprestasi, saudara, dengan berkarya, saudara. Apa karyanya? Ada 5 mahkota yang Tuhan janjikan, saudara. Yang pertama adalah mahkota kemuliaan, yang kedua adalah mahkota abadi, yang ketiga adalah mahkota kemegahan, yang keempat adalah mahkota kebenaran, yang kelima adalah mahkota kehidupan. Bagaimana cara memperoleh mahkota kemuliaan, saudara? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 24, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat dilayu. Ingat, saudara, manusia mempunyai free will, kehendak bebas. Kalau saya memilih gembala sidang, pelayanan maksimal gembala sidang ada 5 langkah. Yang pertama, worship atau penyembahan. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Membangun relationship manusia dengan Tuhan melalui roh hanya dengan penyembahan dan berdoa, saudara. Penyembahan menurut bahasa Mandarin ada 2 jenis, yaitu Tao dan Kau. Tao adalah memohon, meminta untuk kepentingan pribadi kepada Tuhan, dan meminta untuk melakukan kehendak tugas Tuhan, melakukan tugas-tugas Tuhan. Kita meminta pertolongannya supaya dikabulkan doa kita. Yang kedua adalah Kau, saudara. Bicara tentang menyembah, mengagungkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Allah yang agung dan luar biasa. Tidak dengan kata-kata, hanya dengan perasaan hati, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan worship, saudara. Sehingga roh kita dibangun dengan relasi dengan Allah. Pada saat kita saat teduh pagi jam 5, kita memulainya dengan worship. Yang kedua adalah penginjilan. Di dalam Kolose 1 ayat 28,
Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kita harus memberitakan Injil tentang kelahiran Kristus ke dunia, ya, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, sehingga yang dulunya dosa ini dibebankan kepada kita telah diambil langsung oleh Yesus Kristus, telah ditebus dengan kematiannya, dan dengan kebangkitannya kita akhirnya dijadikan menjadi orang yang lahir baru, menjadi anak-anak Allah. Itulah yang harus kita beritakan, saudara, kepada dunia ini, ya, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat penebus dosa, dan di dalam Yesus Kristus memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup sukacita, hidup damai, ya, hidup dengan penuh kasih dan belas kasihan. Yang ketiga adalah pemuridan, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Setelah kita bertobat dan percaya, kita harus dimuridkan, saudara. Mengapa? Karena para pemimpin Kristen beda dengan pemimpin dunia sekuler. Pemimpin Kristen bicara tentang membawa umat, menyelamatkan umat kepada hidup yang kekal di kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita harus memberikan satu pengajaran menurut standar Alkitab. Ya. Apabila kalau kita keluar dari standar Alkitab dan salah tafsir dari Alkitab, maka kita akan menyesatkan umat. Jadi hal ini sangat penting, saudara. Ya. Bila perlu, para jemaat dilatih masuk sekolah tinggi teologi, ya. Setelah itu diutus lagi untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, sehingga sudah memiliki satu pengajaran keselamatan yang alkitabiah. Yang keempat adalah persekutuan, saudara. Kita harus membangun persekutuan, yaitu membuka komsel-komsel atau sel-sel grup, ya, di rumah-rumah jemaat. 15 orang kita buka komsel, 5 orang kita buka komsel, 10 orang kita buka komsel, sehingga, saudara, pada suatu ketika komsel-komsel itu berkumpul menjadi satu, maka di dalam gereja itu terjadi suatu pertumbuhan jemaat yang cukup besar, karena dasarnya sudah kuat, saudara, ya, dengan adanya komsel-komsel itu. Dan yang kelima adalah penata layanan. Penata layanan ini adalah membangun suatu pelayanan di antara sesama jemaat supaya dilibatkan, ya, jemaat yang hadir setiap minggu dilibatkan supaya dia menjadi penata layanan gereja, ya, di bidang penerima tamu, di bidang kolektan, di bidang perjamuan kudus, di bidang pastoral, ya, supaya bertumbuh bersama, ya, menuju kedewasaan serupa Kristus, dan akhirnya melahirkan generasi-generasi yang militan, generasi-generasi yang handal dan piawai, sehingga gereja akan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Dan yang terakhir adalah kamu adalah garam dunia. Garam artinya membuat makanan memiliki rasa gurih. Tanpa garam masakan akan terasa hambar, saudara. Berarti jadilah satu pribadi yang disukai setiap orang, ya. Anda ditempatkan di mana saja akan disukai setiap orang jikalau Anda menjadi garam dunia, ya. Satu pribadi yang disukai setiap orang. Apa itu, saudara? Satu keteladanan serupa berkarakter seperti Kristus, ya. Menjadi saluran berkat bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ini visi utama menjadi garam dunia, saudara. Ya. Saya kasih lihat, ini ada gambar satu jembatan, ya. Kalau kita di ujung utara dan orang yang di ujung selatan adalah yang sedang membutuhkan pertolongan, saudara. Nah, kalau Anda diam saja, tidak melangkah
untuk menjemput, untuk mendatangi, ya, untuk menghampiri orang yang sedang membutuhkan pertolongan, maka orang itu tidak akan tertolong dan akan binasa, saudara. Itulah, saudara, gunanya kita menjadi garam dunia. Ya. Kita harus belusukan on the spot untuk mencari orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, ya. Tidak secara keuangan saja, tetapi secara penghiburan berupa kata-kata yang membangun, menghibur, ya, membuat suasana damai sejahtera, kasih, sukacita, ya, sehingga orang itu dibangunkan kembali, spiritnya menjadi semangat yang bertumbuh, menjadi kuat dan berguna bagi bangsa dan negara. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.